Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Namun sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur serta mendengarkan firman-Nya untuk memimpin kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab Markus 5 ayat 34. Begini firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada kesaksian seorang jemaat ketika menghadapi anaknya sedang sakit. Seperti ini kisahnya. Sudah ratusan juta yang mereka bayarkan untuk biaya pengobatan melalui jalur umum agar mendapat perawatan yang maksimal dari rumah sakit. Bahkan obat-obatan juga dan pelayanan kita usahakan yang terbaik, walau dengan biaya yang mahal, demi kesembuhan si anak. Tetapi tak ada perubahan yang berarti. Yang ada kondisinya tetap hanya berada di ruang ICU, tak sadarkan diri. Melihat situasi itu, sang bapak berpikir, "Sudahlah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan hanya Dia yang mampu menyembuhkan anak ini." Sembari berdoa dan memutuskan memindahkan anak tersebut ke rumah sakit yang lain dan mengikuti BPJS. Namun tak henti-hentinya mereka berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan. Alhasil setelah pindah rumah sakit dan mengikuti jalur BPJS dengan berbagai proses, perlahan-lahan kondisi si anak membaik dan sembuh dari sana. Lalu dia katakan kesaksiannya, kesembuhan itu bukan karena uang yang banyak. Bahkan kesembuhan itu tak bisa dibeli. Hanya jika Tuhan mau menyembuhkan, kita akan sembuh. Sekalipun dengan obat yang sederhana, jika Tuhan mau dan kita mengimaninya, di sanalah kesembuhan itu ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, demikian juga firman Tuhan hari ini. 12 tahun lamanya seorang perempuan sakit pendarahan. Tentu dengan tidak sedikit usaha untuk menyembuhkan penyakit ini, termasuk biaya dan semuanya. Tetapi melalui firman Tuhan kali ini, kita mendapat sesuatu pembelajaran yang sangat luar biasa dari iman seorang perempuan yang mengidap penyakit pendarahan 12 tahun lamanya itu. Oleh karena keyakinan perempuan yang mengidap penyakit pendarahan, dan oleh sebab imannya yang sangat luar biasa kepada kuasa, tanda-tanda, dan mujizatnya, ia percaya bahwa ketika ia dapat menjamah jubahnya saja, maka seketika itu juga sembuhlah penyakitnya. Dan terjadilah demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita mengalami banyak hal di hidup ini. Sakit, penyakit, duka, pergumulan,
dan hal lainnya yang setiap saat kita selalu berusaha menyelesaikan dan menyembuhkan semua persoalan hidup dan penyakit kita. Tapi hari ini kita diingatkan melalui ayat ini, berhentilah sejenak. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan penyerahan diri total. Mintalah kepadanya agar Dia menyembuhkanmu, menyelesaikan persoalanmu, sebab hanya jika Dia mau, maka kesembuhan itu ada. Dan ingat, Dia mau ketika melihat iman kita. Imanmu menyelamatkan engkau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa setiap perjalanan kehidupan kami ini, Engkau yang menyelamatkan, Engkau yang menyembuhkan. Hanya dengan iman, maka kesembuhan itu ada. Kiranya Tuhan kuatkan kami semua, terutama yang mendengarkan firman-Mu hari ini, agar kami sungguh-sungguh bisa mengimani Engkau, mengikuti dan mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah kesembuhan kami datang hanya daripada-Mu. Kuatkan semua orang yang berduka cita, kuatkan orang yang sedang berjuang untuk kesembuhan penyakitnya. Bantu semua orang yang bercita-cita, yang rindu akan kasih dan jamahan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu sekalian. Amin.